Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Randy, yang berada di sisi lain, berbicara di saat-saat terakhir. Aku berada di kamar 1808 di restoran Ritz-Carlton. Putri mengangguk secara naluriah. Kalau begitu saat kamu makan, aku tidak akan mengganggumu lagi, Putri. Nada suara Randy jelas sedikit lebih berat, dan setelah beberapa detik, dia berkata, aku akan menunggumu. Tidak perlu, Putri secara naluriah ingin menolak, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Randy sudah menutup telepon. Melihat telepon yang sudah dimatikan, Putri sedikit mengernyit sebelum menghela nafas dalam. Apa alasanku menolak makan siang bersama suami baruku? The Ritz-Carlton Hotel adalah hotel bintang 5 di dekat perusahaan. Itu mahal, dan Putri biasanya tidak pernah datang kecuali perusahaan mengundang pelanggan penting. Ketika mereka tiba di Ritz-Carlton Hotel, Putri ingin menghindar jika bertemu dengan orang yang dikenalnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan asisten khusus Randy. Putri ingin berpura-pura tidak melihatnya, tetapi pihak lain menghentikan langkahnya. Nona Putri, Tuan Randy meminta saya untuk datang dan menjemput Anda. Putri tertawa canggung, dan dengan cepat menyusul Dion. Aku dan Randy jelas merupakan suami istri yang sah, tetapi sekarang kami membuang perasaan masing-masing. Kami benar-benar malu sampai merasa malu. Sesampainya di kamar 1808, Putri melihat asisten khusus Randy lainnya, Rizal. Randy berinisiatif untuk berdiri dan melepas jaket Putri, kemudian menggantungnya di gantungan samping. Dia kemudian menarik kursi untukku duduk, dan berkata, Dion dan Rizal telah bekerja bersamaku selama bertahun-tahun, mereka sudah tahu tentang hubungan kita. Putri mengangguk, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap. Dion dan Rizal sedikit lebih lama. Dion dan Rizal mengangguk ke arahnya dengan sopan dan meninggalkan ruangan dengan sopan tanpa mengatakan apapun. Randy secara pribadi mengambil semangkuk sup dan memberikannya kepadaku. Selama ini, aku telah melakukan beberapa bisnis, jadi aku butuh beberapa orang untuk bersamaku. Mendengar penjelasan Randy barusan, Putri merasa senang. Di pagi hari, bibinya membuat sarapan dan mengirimnya. Dia juga ditemani oleh orang-orang khusus seperti Dion dan Rizal, yang latar belakangnya bahkan lebih rumit dari yang dibayangkan. Putri tidak ingin menyelidiki lebih lanjut. Bagaimanapun, aku telah setuju untuk menikah dengannya karena aku merasa orang ini tidak terlihat terlalu buruk. Itu bukan karena latar belakang keluarganya. Putri tidak bertanya lebih jauh, dan Randy juga tidak banyak bicara. Randy telah diajarkan sejak usia muda dia tidak terbiasa berbicara terlalu banyak saat berada di meja makan. Makan bersama ini sangat sunyi. Ketika keduanya meletakkan sumpit mereka, Randy kemudian berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa sibuknya pekerjaanmu, kamu harus makan. Putri mengangguk, aku akan mengingatnya. Setelah mendengar jawaban asal-asalannya, ekspresi Randy menjadi gelap. Jelas sekali bahwa dia tidak puas, dan dia berkata, mari kita makan siang bersama mulai sekarang. Nada suara Randy sombong dan kuat, tetapi Putri tidak membencinya. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum padanya, terima kasih Bos Randy atas perhatianmu, tapi... Bos Randy, Randy mengangkat alisnya, karena kamu memanggil saya Bos Randy, apakah kamu akan mendengarkan apa yang dikatakan CEO baru ini kepadamu? Pria ini telah menggunakan identitasnya untuk menekannya begitu cepat. Putri telah bekerja di Departemen Operasi di Teknologi Inovasi selama 3 tahun. Dia dapat dianggap sebagai orang yang cerdas. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Randy saat ini. Randy mengambil kesempatan itu dan melanjutkan. Maka sudah diputuskan, Putri tidak ingin bertemu Randy secara rahasia setiap hari pada siang hari, tetapi dia tidak dapat memberi alasan untuk menolak. Jadi dia mengangguk dan setuju. Dia menemukan alasan untuk melarikan diri dengan cepat. Dia pergi dengan tergesa-gesa, wajahnya sangat pucat. Melihat Putri yang buru-buru melarikan diri, ekspresi di mata Randy sedikit berubah.
Jari-jarinya yang panjang tanpa sadar mengetuk meja dengan ringan, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. Tuan muda, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun yang aneh mengetuk pintu kamar Randy. Randy mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang biasa. "Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan?" Wanita itu berkata, "Apakah hidangan ini sesuai dengan keinginan Anda?" Randy memiliki obsesi kecil terhadap kebersihan. Dia hampir tidak pernah makan di luar, tetapi Hotel Ritz-Carlton ini miliknya. Ruang makan pribadi yang elegan pada tahun 2020 diatur khusus untuknya sesuai dengan kesukaannya. Makanannya disiapkan secara khusus. Sejak muda, makanan yang dimakan Randy selalu dijaga oleh wanita ini, jadi dialah yang paling memahami selera Randy. "Mulai sekarang, saya akan menyiapkan 2 hidangan Sichuan untuk setiap kali makan." "Kurang pedas," Randy tidak menjawab, tetapi memberi perintah lain sebagai gantinya. "Kebiasaan makannya biasa, tapi pedas." Putri belum pernah memberitahunya tentang ini, tapi Randy tahu itu. Berjalan keluar dari Hotel Ritz-Carlton, Putri memandang sekelilingnya. Dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah makan siang dengan suaminya dan khawatir dilihat oleh orang lain, dia merasa itu agak konyol ketika dia mengingatnya nanti. Putri menghela nafas tanpa daya. Jika dia tahu bahwa Randy akan menjadi CEO baru perusahaannya, apakah dia akan menikahinya dengan mudah? Pada saat ini, Putri tidak bisa memberikan jawaban pada dirinya sendiri untuk pertanyaan ini, dan dia juga tidak mau terlalu memikirkannya. Kembali ke kantornya, Putri menerima pemberitahuan dari manajer departemen, memberitahu beberapa rekan yang bertanggung jawab atas proyek penawaran untuk mempersiapkan diri dengan baik. Di sore hari, mereka akan mendiskusikan proyek dengan CEO. Starlight adalah sebuah perusahaan pengembang game dan juga merupakan anak perusahaan dari Goose Group, sebuah perusahaan terkenal. Grup Gu adalah salah satu perusahaan teratas di negara ini. Banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan mereka, sehingga ingin menang dari puluhan perusahaan tender bukanlah hal yang mudah. Proyek undangan Starlight adalah proyek paling penting yang telah direncanakan teknologi inovasi untuk tahun ini. Randy baru saja mengambil alih posisi CEO, jadi bisa dimengerti bahwa dia akan memperhatikan pengembangan proyek, tetapi Putri merasa sedikit gelisah. Dia sudah gelisah karena gangguan Randy, dia masih harus bekerja dengannya di sore hari, jadi dia khawatir pekerjaannya akan terpengaruh olehnya. Putri dan rekan-rekannya telah sampai di ruang pertemuan sebelumnya dan telah menyiapkan semua informasi yang mereka butuhkan, tetapi hati mereka masih tegang. Putri Rena mendekati telinga Putri dan berbisik, "Kemampuanmu dalam bekerja sudah tidak dapat diragukan lagi oleh semua orang, jadi jangan terlalu khawatir." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.